Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Toto Hardoyo dengan identitas nomor NIM 12212193120 dari jurusan Tadris Kimia. Pada hari ini saya akan menjelaskan satu bab, yaitu mengenai larutan penyangga. Nah, sebelum kita masuk ke larutan penyangga, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini, yaitu untuk yang pertama, siswa mampu memahami pengertian larutan penyangga. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis larutan penyangga. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan sifat dari larutan penyangga. Nah, harapannya itu nanti tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal tentunya. Kemudian untuk sub-pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian larutan penyangga. Yang kedua, jenis larutan penyangga. Dan yang terakhir yaitu sifat larutan penyangga. Oke, langsung saja untuk pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian dari larutan penyangga. Nah, dalam pembelajaran kimia atau dalam kimia, larutan penyangga ini juga disebut sebagai larutan buffer. Nah, apa sih larutan penyangga atau larutan buffer ini? Nah, larutan penyangga atau buffer ini merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha dalam mengubah pH seperti penambahan asam, kemudian basa, ataupun pengenceran. Dengan kata lain, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan walaupun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, ataupun larutan tersebut diencerkan. Jadi pada dasarnya larutan penyangga ini merupakan suatu larutan yang berguna untuk mempertahankan ya atau menyeimbangkan pH pada suatu larutan ketika diberi suatu asam atau basa, itu agar tujuannya pH-nya itu tidak berubah secara signifikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis larutan penyangga. Untuk jenis larutan penyangga ini pada dasarnya dibagi menjadi dua ya. Untuk yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Kemudian yang kedua nanti larutan penyangga basa. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini merupakan suatu larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Nah, larutan ini dapat mempertahankan pH pada kondisi asam atau pH kurang dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini bisa dengan mencampurkan asam lemah dan garamnya atau asam lemah berlebih dengan basa kuat. Nah, untuk larutan penyangga asam ini ciri khasnya ini wajib diingat ya. Ini merupakan larutan yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Bisa dicatat ya, untuk pokok penting dari larutan penyangga asam. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, ini saya berikan contoh, yaitu CH3COOH dan CH3COONA. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai larutan penyangga asam atau tidak. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, dapat kita analisis satu persatu ya. Untuk senyawanya, kita lihat yaitu CH3COOH.
Ini merupakan senyawa yang bersifat apa? Ini merupakan senyawa asam lemah. Kemudian CH3COONA. Ini apa? Nah, ini merupakan senyawa basa konjugasi dari yang pertama, ya kan? Nah, ketika ada suatu senyawa dengan ciri tersebut, yaitu mengandung asam lemah dan basa konjugasinya, maka ini dikategorikan sebagai larutan penyangga asam. Seperti itu ya, dapat dipahami? Oke, kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu larutan penyangga basa. Nah, berbeda dengan larutan penyangga asam, yaitu larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, sedangkan untuk larutan penyangga basa ini merupakan larutan yang bersifat basa ya tentunya, dan ini terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya. Nah, ini kebalikan dari larutan penyangga asam yang pertama tadi. Untuk contohnya bagaimana? Nah, ini saya berikan satu contoh ya, untuk mempermudah pemahaman dari jenis yang kedua ini. Yaitu yang pertama senyawanya NH4OH, kemudian yang kedua NH4Cl. Nah, ini merupakan larutan penyangga basa atau bukan? Nah, untuk mengetahui, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat kita analisis ya untuk senyawanya. Untuk NH4OH ini merupakan basa lemah. Kemudian untuk NH4Cl ini merupakan asam konjugasinya dari senyawa yang pertama. Nah, ketika ada ciri tersebut, ini menandakan bahwa senyawa yang pada contoh tersebut merupakan contoh dari larutan penyangga basa. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk jenis sudah kita bahas. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai sifat dari larutan penyangga. Untuk sifatnya yaitu ada 5. Yang pertama tentunya dapat mempertahankan pH meskipun ditambah sedikit asam kuat maupun basa kuat. Kemudian yang kedua, pengenceran pada larutan penyangga ini tetap tidak dapat merubah pH. Kemudian yang ketiga, sifat larutan penyangga ini adalah semakin banyak jumlah mol, maka akan semakin kuat dalam mempertahankan pH. Nah, dapat dipahami ya, semakin banyak jumlah mol, maka akan semakin kuat dalam mempertahankan pH. Kemudian untuk kaitannya dengan suhu, sifat dari larutan penyangga ini pada suhu tetap, nilai Ka ini berbanding lurus dengan suhu, yaitu selalu tetap dengan rumus yaitu konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi A per G. Nah, kemudian untuk sifat yang terakhir yaitu campuran asam dan garam mempunyai pH stabil jika pH campuran terletak antara pKa 1 dan pKa plus 1. Jadi itulah sifat dari larutan penyangga. Oke teman-teman, untuk hari ini kita sudah membahas mengenai pengertian larutan penyangga, kemudian jenis-jenis larutan penyangga, dan yang terakhir yaitu sifat larutan penyangga. Oke, kita cukupkan materi pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian terkait pembelajaran sudah kita laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.